Siapa sangka di Cina ada kota yang dijuluki Mekah Kecil? Kota ini punya lebih dari 3.000 masjid dan setengah penduduknya Muslim. Suasana Ramadan di sini luar biasa. Dari sahur, buka puasa, hingga sholat tarawih yang selalu ramai. Penasaran seperti apa? Yuk, kita jelajahi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan puasanya lancar ya. Hari ini, kita akan melihat bagaimana Ramadan di Linxia, kota dengan sejarah Islam yang panjang di Cina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya tentang dunia Islam dan perjalanan seru. Biar video ini penuh berkah, yuk tulis sholawat di kolom komentar. Jangan lupa juga tulis dari kota mana kalian nonton video ini, supaya kita bisa lihat teman-teman kita dari berbagai daerah. Linxia adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Gansu, Cina, yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Islam di negeri tirai bambu. Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat komunitas Muslim terbesar di Cina, dan sering disebut sebagai Mekah Kecil, nya Cina karena memiliki ribuan masjid dan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Linxia tidak hanya terkenal sebagai kota dengan budaya Islam yang kental, tetapi juga memiliki perpaduan budaya unik antara tradisi Tionghoa dan nilai-nilai Islam, yang menjadikannya berbeda dari kota-kota lain di Cina. Dari sudut pandang geografis, Linxia terletak di jalur Jalan Sutra, yang sejak zaman dahulu menjadi jalur perdagangan utama yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Islam masuk ke Cina melalui jalur ini pada abad ke-7, bersamaan dengan berkembangnya perdagangan antara bangsa Arab dan masyarakat Cina. Para pedagang Muslim dari Arab dan Persia menetap di daerah ini dan mulai membangun komunitas Muslim yang kuat. Salah satu bukti sejarahnya adalah keberadaan masjid-masjid tua yang telah berdiri sejak ratusan tahun lalu. Beberapa bahkan berasal dari era dinasti Ming dan dinasti Qing. Salah satu keunikan utama dari Linxia adalah jumlah masjid yang luar biasa banyaknya. Kota ini memiliki lebih dari 3.000 masjid, menjadikannya kota dengan kepadatan masjid tertinggi di Cina. Hampir di setiap sudut kota, kita bisa menemukan bangunan masjid yang megah, dengan berbagai arsitektur yang mencerminkan pengaruh budaya Arab, Persia, dan Cina. Beberapa masjid memiliki desain yang mirip dengan masjid-masjid di Timur Tengah, dengan kubah besar dan menara tinggi, sementara yang lain mengadopsi gaya arsitektur Tionghoa dengan atap melengkung dan ornamen khas Cina. Perpaduan gaya ini menjadikan masjid-masjid di Linxia unik dan berbeda dari masjid-masjid di negara lain. Salah satu masjid paling terkenal di Linxia adalah Masjid Nanguan, yang memiliki sejarah panjang dan menjadi pusat kegiatan keislaman bagi masyarakat Muslim di sana. Masjid ini tidak hanya digunakan untuk sholat 5 waktu, tetapi juga menjadi tempat kajian keislaman, pengajaran Al-Quran, serta perayaan hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain Masjid Nanguan, ada juga Masjid Da Gongbei, yang memiliki arsitektur khas Tionghoa dengan dominasi warna hijau dan merah. Gongbei sendiri merupakan sebutan untuk kompleks pemakaman ulama besar dalam tradisi Islam di Cina, dan di masjid ini terdapat makam para ulama yang berperan dalam menyebarkan Islam di kawasan tersebut. Selain masjid-masjidnya yang megah, Linxia juga dikenal sebagai kota dengan komunitas Muslim yang sangat erat. Mayoritas Muslim di Linxia berasal dari etnis Hui, yang merupakan kelompok Muslim terbesar di Cina. Orang Hui memiliki ciri khas yang membedakan mereka dari mayoritas Han di Cina, yaitu mereka memiliki nama-nama khas Muslim, mengenakan pakaian Islami, serta menjalankan ajaran Islam dengan sangat kuat. Mereka juga memiliki makanan khas yang semuanya dijamin halal, seperti daging kambing panggang, mie halal khas Lanzhou, dan bubur gandum yang sering dikonsumsi saat sahur atau berbuka puasa. Di Linxia, kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Misalnya, di banyak bagian kota, sangat mudah menemukan restoran halal yang menampilkan tulisan Qian Gezhan, yang berarti halal dalam bahasa Mandarin. Hampir semua warung makan di kota ini menyajikan makanan halal, dan penjual daging di pasar tradisional hanya menjual daging yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Bahkan, di sekolah-sekolah di Linxia, anak-anak Muslim diajarkan tentang Al-Quran dan hadits sejak kecil, menjadikan kota ini sebagai pusat pendidikan Islam yang penting di Cina. Meski berada di negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim, Linxia tetap mempertahankan identitas keislamannya dengan sangat kuat. Kota ini menjadi bukti nyata bahwa Islam telah berkembang di Cina selama lebih dari 1.300 tahun,
dan masyarakat Muslim di sini tetap menjalankan ajaran agama dengan penuh keikhlasan dan ketekunan. Salah satu buktinya adalah banyaknya madrasah dan sekolah Islam yang berdiri di kota ini, tempat anak-anak Muslim belajar membaca Al-Quran, memahami hadits, serta memperdalam ilmu agama. Selain itu, pasar-pasar di Linsia juga menunjukkan pengaruh Islam yang kental. Jika kita berjalan-jalan ke pusat kota, kita akan menemukan banyak toko yang menjual perlengkapan ibadah seperti peci, sajadah, tasbih, dan Al-Quran dalam bahasa Mandarin. Selain itu, ada juga pedagang yang menjual berbagai rempah-rempah khas Timur Tengah, menunjukkan betapa kuatnya hubungan perdagangan antara Linsia dan dunia Islam. Saat menjelang waktu sholat, suasana di Linsia akan berubah drastis. Dari berbagai sudut kota, suara azan berkumandang dengan lantang, mengingatkan umat Muslim untuk segera melaksanakan sholat. Masjid-masjid yang tersebar di seluruh kota langsung dipenuhi oleh jamaah yang datang untuk menunaikan ibadah. Pemandangan ini sangat berbeda dibandingkan dengan kota-kota lain di Cina, di mana Islam bukan merupakan agama mayoritas. Hal ini menunjukkan bahwa Linsia memang memiliki karakteristik yang sangat unik dibandingkan kota lain di Cina. Di luar kehidupan beragama, Linsia juga memiliki keindahan alam yang memukau. Kota ini dikelilingi oleh perbukitan hijau dan sungai yang mengalir dengan jernih, menciptakan suasana yang sangat damai dan tenang. Banyak wisatawan Muslim yang datang ke Linsia untuk menikmati suasana Islami yang kental, sambil menikmati keindahan alamnya yang menenangkan. Selain itu, Linsia juga terkenal dengan festival keagamaan yang meriah. Setiap tahunnya, masyarakat Muslim di sini merayakan berbagai hari besar Islam dengan penuh semangat. Misalnya, saat Idul Fitri tiba, seluruh kota akan dihiasi dengan lampu-lampu berwarna-warni, dan umat Muslim akan berkumpul di masjid-masjid besar untuk melaksanakan sholat Id. Setelah sholat, mereka akan berkunjung ke rumah sanak saudara, berbagi makanan, dan saling bermaafan, sebuah tradisi yang tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan, Linsia adalah bukti nyata bahwa Islam dapat berkembang dengan harmonis di berbagai belahan dunia, termasuk di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim seperti Cina. Kota ini menawarkan kombinasi yang unik antara keindahan budaya, sejarah Islam yang kaya, dan kehidupan masyarakat Muslim yang penuh kehangatan. Tidak heran jika Linsia dijuluki sebagai Mekah kecilnya Cina, karena memang kota ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Islam di negeri tirai bambu. Bagi siapapun yang ingin melihat bagaimana Islam berkembang di Cina, Linsia adalah tempat yang wajib dikunjungi. Kota ini tidak hanya menawarkan suasana religius yang kuat, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana Islam dapat berkembang di berbagai budaya tanpa kehilangan identitasnya. Ketika bulan suci Ramadan tiba, suasana di Linsia berubah drastis. Kota ini yang sudah dikenal sebagai pusat komunitas Muslim di Cina, menjadi semakin hidup dan penuh dengan nuansa spiritual. Dari pagi hingga malam, aktivitas masyarakat Linsia penuh dengan semangat ibadah, memperkuat keimanan mereka di tengah kehidupan di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Salah satu hal yang paling mencolok saat Ramadan di Linsia adalah bagaimana seluruh aspek kehidupan di kota ini beradaptasi dengan ritme bulan suci. Mulai dari jam operasional pasar, restoran halal, hingga jadwal sekolah dan pekerjaan, semuanya disesuaikan agar umat Muslim bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman. Ini adalah pemandangan yang jarang ditemukan di kota-kota lain di Cina, yang umumnya tidak mengalami perubahan signifikan selama bulan Ramadan. Di Linsia, waktu sahur dimulai dengan suasana yang sangat khas. Mengingat kota ini terletak di wilayah barat Laut Cina yang memiliki iklim sejuk hingga dingin, sahur seringkali dilakukan dalam suasana yang dingin. Namun, hal ini tidak mengurangi semangat masyarakat Muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Sahur biasanya dilakukan di rumah bersama keluarga, tetapi tidak sedikit juga yang lebih memilih untuk bersahur bersama di masjid. Beberapa masjid besar di Linsia, seperti Masjid Nanguan dan Masjid Dagongbei, menyediakan makanan sahur gratis bagi jamaahnya. Pemandangan umat Muslim yang berkumpul di masjid pada dini hari untuk makan sahur bersama menjadi pemandangan yang sangat menghangatkan hati. Makanan sahur yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim di Linsia juga memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu makanan yang sangat populer adalah bubur gandum khas Linsia, yang dibuat dari campuran gandum, kurma, dan susu. Bubur ini dipercaya memberikan energi tahan lama selama berpuasa. Selain itu, hidangan seperti mantou, roti kukus khas Cina,
dan daging kambing panggang juga menjadi pilihan favorit untuk sahur. Menjelang waktu berbuka puasa, suasana di Linsia semakin meriah. Di sepanjang jalan utama kota, pasar-pasar Ramadan mulai ramai dikunjungi oleh warga yang ingin membeli makanan berbuka puasa. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana pasar Ramadan di Linsia sangat mirip dengan suasana pasar di negara-negara Muslim lainnya, seperti di Timur Tengah atau Asia Tenggara. Para pedagang mulai membuka lapak mereka, menjual berbagai jenis makanan khas berbuka puasa. Beberapa makanan yang paling diminati selama Ramadan di Linsia antara lain bubur gandum Linsia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bubur ini sangat populer sebagai menu berbuka puasa karena rasanya yang lezat dan manfaatnya yang mengenyangkan. Eyou siang, sebuah roti goreng khas Muslim Hui yang mirip dengan donat tetapi lebih renyah dan sering disajikan dengan madu atau teh hangat. Daging kambing panggang, salah satu makanan favorit di Linsia, terutama selama Ramadan. Daging kambing yang dimasak dengan rempah-rempah khas ini sangat menggugah selera. Sate daging domba, sate khas Muslim Cina yang dibumbui dengan rempah-rempah kuat seperti jintan dan cabai, memberikan rasa pedas dan gurih. Mie lanzhou, mie kuah dengan daging sapi yang halal, seringkali menjadi pilihan makanan berat setelah berbuka puasa. Pasar-pasar ini tidak hanya menjadi tempat untuk membeli makanan, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi antar warga. Banyak orang yang datang ke pasar sekadar untuk berbincang, berbagi cerita, dan merasakan kebersamaan dalam suasana Ramadan yang penuh berkah. Ketika adzan maghrib berkumandang, seluruh warga Muslim di Linsia bersiap-siap untuk berbuka puasa. Suasana berbuka puasa di Linsia sangat terasa kebersamaannya, terutama di masjid-masjid besar yang menyediakan buka puasa gratis untuk jamaah. Di banyak masjid, buka puasa dimulai dengan meminum teh panas dan kurma, sebuah tradisi yang diadaptasi dari kebiasaan berbuka di Timur Tengah. Setelah itu, jamaah akan menikmati makanan berat seperti nasi, mie, atau daging domba panggang yang sudah disiapkan sebelumnya. Buka puasa di masjid bukan hanya sekadar mengisi perut setelah seharian berpuasa, tetapi juga menjadi momen untuk berbagi dan mempererat tali persaudaraan antar umat Muslim. Jamaah dari berbagai latar belakang duduk bersama dalam satu tempat, berbincang, dan saling mendoakan kebaikan. Bagi yang berbuka puasa di rumah, suasananya juga tidak kalah hangat. Keluarga Muslim di Linsia seringkali mengundang tetangga atau teman-teman mereka untuk berbuka puasa bersama, menciptakan suasana yang akrab dan penuh kebahagiaan. Setelah berbuka puasa dan sholat maghrib, warga Muslim di Linsia bersiap untuk melaksanakan sholat Isya dan tarawih di masjid-masjid yang tersebar di seluruh kota. Masjid-masjid di Linsia memiliki kapasitas yang besar, tetapi ketika bulan Ramadan tiba, banyak jamaah yang harus melaksanakan sholat di halaman luar karena masjid penuh. Sholat tarawih di Linsia memiliki keunikan tersendiri. Beberapa masjid di kota ini mengadopsi tradisi tarawih 20 rakaat seperti di Makkah dan Madinah, sementara yang lain melaksanakan 8 rakaat. Setelah sholat, banyak jamaah yang tetap tinggal di masjid untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau mengikuti kajian keislaman. Selain itu, selama bulan Ramadan, kajian-kajian agama menjadi lebih sering diadakan, baik di masjid maupun di madrasah-madrasah Islam di Linsia. Para ulama dan imam masjid seringkali memberikan ceramah tentang makna puasa, pentingnya kesabaran, dan bagaimana memperbaiki diri selama bulan suci ini. Ramadan di Linsia adalah pengalaman yang sangat istimewa dan penuh berkah. Dari sahur hingga tarawih, seluruh kota berubah menjadi lebih religius dan penuh dengan semangat kebersamaan. Meskipun berada di negara dengan mayoritas non-Muslim, masyarakat Muslim di Linsia tetap menjaga tradisi Islam dengan sangat kuat, menjadikan kota ini sebagai salah satu contoh harmonisasi antara budaya Islam dan budaya Tionghoa. Sebagai bagian dari Cina, Linsia tidak bisa terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat yang mengatur kehidupan beragama. Meskipun Linsia dikenal sebagai Mekah kecil-nya Cina karena jumlah penduduk Muslimnya yang besar, namun kehidupan beragama di sini tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Cina memberlakukan peraturan ketat terkait aktivitas keagamaan, termasuk pengajaran agama bagi anak-anak di bawah umur. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas Muslim Linsia, yang secara tradisional mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama sejak dini kepada anak-anak mereka. Banyak madrasah dan sekolah Islam yang tetap beroperasi secara terbatas, tetapi mereka harus berhati-hati dalam menjalankan kegiatan agar tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Di sisi lain,
Masjid-masjid di Linxia masih diperbolehkan beroperasi dengan cukup bebas dibandingkan dengan daerah lain di Cina. Hal ini dikarenakan Linxia memang memiliki sejarah panjang sebagai pusat keislaman dan telah lama diakui sebagai daerah dengan populasi Muslim yang kuat. Namun, jumlah masjid baru yang dibangun semakin dibatasi, dan beberapa masjid tua mengalami renovasi yang menghilangkan elemen-elemen arsitektur khas Timur Tengah untuk disesuaikan dengan gaya Cina. Di banyak negara Muslim, suara azan berkumandang dengan lantang dari setiap masjid ketika waktu sholat tiba. Namun, di Linxia, hal ini tidak bisa dilakukan dengan bebas. Suara azan tidak boleh dikumandangkan melalui pengeras suara di luar masjid, sehingga umat Islam harus mengandalkan jam tangan, aplikasi waktu sholat, atau pengumuman dari dalam masjid untuk mengetahui waktu sholat. Meskipun ada keterbatasan ini, jamaah tetap memadati masjid-masjid setiap waktu sholat, terutama selama bulan Ramadan. Masjid seperti Masjid Nanguan dan Masjid Dagongbei selalu penuh dengan jamaah, baik untuk sholat fardu, tarawih, maupun kajian keislaman. Bahkan, banyak umat Islam yang rela berjalan jauh dari rumah mereka ke masjid hanya untuk bisa sholat berjamaah, karena mereka merasakan kedamaian dan keberkahan yang lebih besar saat beribadah bersama. Salah satu hal yang membuat Linxia tetap terasa seperti kota Muslim meskipun berada di negara non-Muslim, adalah melimpahnya makanan halal. Selama bulan Ramadan, pasar-pasar dan warung makan halal di Linxia semakin ramai, menawarkan berbagai hidangan khas yang selalu dinantikan. Beberapa makanan khas yang paling populer selama Ramadan di Linxia antara lain: 1. Lanzhou Lamian, mie tarik khas Lanzhou yang dibuat dengan tangan dan disajikan dengan kuah daging sapi yang gurih. Ini adalah makanan favorit masyarakat Muslim di seluruh Cina, termasuk di Linxia. 2. Xiaobing, sejenis roti pipih yang sering diisi dengan daging atau rempah-rempah. 3. Yang Rou Chuan, sate daging domba yang dibumbui dengan jintan dan cabai, memberikan rasa yang khas dan lezat. 4. Da Panji, ayam berbumbu khas Muslim Hui yang dimasak dengan kentang dan cabai merah. 5. Hulatang, sup pedas yang kaya rempah dan sering dikonsumsi untuk menghangatkan tubuh setelah seharian berpuasa. Selain makanan khas, di beberapa daerah di Linxia juga sering diadakan iftar bersama di masjid-masjid besar, di mana umat Muslim berbagi makanan dengan sesama. Ini menjadi momen kebersamaan yang sangat erat, mengingat umat Muslim di Linxia perlu saling mendukung satu sama lain dalam mempertahankan tradisi Islam mereka. Setiap sore menjelang waktu berbuka, pasar-pasar di Linxia dipenuhi dengan warga yang membeli makanan berbuka, pakaian baru untuk Idul Fitri, serta perlengkapan ibadah seperti sajadah, peci, dan tasbih. Suasana ini sangat mirip dengan pasar-pasar Ramadan di Indonesia dan negara Muslim lainnya, membuat banyak orang merasa seperti berada di negara Muslim meskipun mereka tinggal di Cina. Salah satu pasar yang paling terkenal di Linxia adalah Pasar Dongguan, yang setiap tahun selalu dipenuhi oleh para pedagang yang menjual berbagai keperluan Ramadan. Banyak wisatawan Muslim dari luar kota yang sengaja datang ke Linxia, hanya untuk merasakan suasana Ramadan yang lebih Islami dibandingkan kota-kota lain di Cina. Di tengah modernisasi dan globalisasi, generasi muda Muslim di Linxia menghadapi tantangan besar dalam menjaga identitas keislaman mereka. Banyak anak muda yang pergi ke kota besar seperti Beijing, Shanghai, atau Guangzhou untuk mencari pekerjaan atau menempuh pendidikan. Ketika mereka meninggalkan Linxia, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda, di mana kehidupan Muslim tidak sekuat di kampung halaman mereka. Namun, di sisi lain, semakin banyak anak muda Muslim Linxia yang mulai menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajaran Islam dan berbagi pengalaman mereka sebagai Muslim di Cina. Beberapa dari mereka menjadi influencer di platform seperti WeChat, Douyin, TikTok versi Cina, dan Bilibili, di mana mereka membahas berbagai topik tentang Islam, budaya Muslim di Cina, serta kehidupan sehari-hari mereka sebagai Muslim di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Banyak dari mereka juga yang berusaha membuka bisnis kuliner halal di kota-kota besar, sehingga mereka tetap bisa mempertahankan identitas Muslim mereka sekaligus memperkenalkan budaya Islam kepada masyarakat Cina yang lebih luas. Setelah sebulan penuh berpuasa, umat Muslim di Linxia menyambut Idul Fitri dengan penuh sukacita. Masjid-masjid dipenuhi oleh jamaah yang mengenakan pakaian terbaik mereka untuk melaksanakan sholat Id. Setelah sholat, mereka saling bermaafan dan mengunjungi sanak saudara, mirip dengan tradisi di Indonesia. Salah satu tradisi unik di Linxia saat Idul Fitri adalah pesta makan besar di rumah-rumah warga. Keluarga Muslim akan memasak dalam jumlah besar dan mengundang tetangga serta teman-teman mereka untuk makan bersama,
menjadikan hari raya sebagai momen penuh kebersamaan dan kegembiraan. Meskipun hidup di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim, umat Islam di Linsia tetap menjalankan tradisi Ramadan dan Idul Fitri dengan penuh keimanan. Mereka adalah contoh nyata bagaimana Islam bisa berkembang di berbagai penjuru dunia, bahkan di tempat yang jauh dari pusat peradaban Islam. Luar biasa ya, bagaimana Islam bisa berkembang dengan begitu kuat di Linsia. Semoga kota ini terus menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalankan agama dengan penuh ketulusan dan kebersamaan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian ingin mengunjungi kota ini suatu hari nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.